Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, jelang perhelatan Indonesia Africa Parliamentary Forum, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan DPR RI dan pemerintah akan bersinergi meningkatkan kewaspadaan dan akan segera melakukan langkah pencegahan untuk menekan penyebaran wabah cacar monyet di Indonesia. Jelang perhelatan Indonesia Africa Parliamentary Forum, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan DPR RI dan pemerintah akan lakukan langkah preventif untuk mencegah penyebaran wabah Mpox di Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat terdapat 59 kasus terkonfirmasi monkeypox atau cacar monyet sejak Oktober 2023 hingga Agustus 2024. Data terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus cacar monyet di berbagai negara di Afrika dengan pusat utama penyebaran virus ada di Republik Demokratik Kongo dengan total 2.999 kasus cacar monyet. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya, dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3, dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya, insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Diketahui dengan wabah cacar monyet yang merebak di beberapa wilayah Afrika, WHO kembali menaikkan cacar monyet sebagai situasi darurat kesehatan global pada 14 Agustus 2024. Dalam rapat terbatas perkembangan penanganan cacar monyet dan persiapan penyelenggaraan IAPF, Presiden RI Joko Widodo juga meminta Kementerian Kesehatan segera merencanakan protokol kesehatan dan meningkatkan pengawasan di pintu-pintu masuk kedatangan internasional seperti pada saat pandemi COVID-19 lalu. Adila dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengambil langkah cepat dalam penanganan pasca bencana banjir bandang di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara, dan memastikan seluruh warga terdampak dapat segera direlokasi. Banjir bandang yang melanda pemukiman penduduk di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara menelan korban jiwa. Komisi 8 DPR RI menyampaikan duka yang mendalam atas peristiwa banjir bandang di Kota Ternate, Maluku Utara. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Syazili, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengambil langkah cepat dalam penanganan pasca bencana tersebut dan memastikan seluruh warga terdampak dapat segera direlokasi. Ia juga mendesak Kemensos segera membentuk dapur umum di setiap tempat relokasi, sehingga apa yang menjadi kebutuhan para korban terdampak banjir bandang dapat segera terpenuhi. Ya, saya kira kami minta kepada BNPB ya untuk segera mengambil langkah-langkah yang cepat dalam penanganan banjir bandang di Ternate, Maluku Utara, dan melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak dari banjir bandang tersebut ya, terutama memberikan pertolongan pertama ya bagi masyarakat yang terdampak. Yang kedua tentu jika memang banjirnya telah mulai surut, tentu kita harapkan segera untuk melakukan pemetaan dampaknya ya, kerugiannya BNPB. Nah, saya tentu mendesak kepada BNPB untuk segera turun ya ke lokasi banjir bandang tersebut dan mengambil langkah-langkah cepat, terutama untuk memastikan agar korban bisa ditangani dengan baik. Seperti diketahui, banjir bandang dan longsor melanda Kelurahan Rua Ternate pada Minggu dini hari. Karena bencana hidrometeorologi itu mengakibatkan 18 warga dilaporkan meninggal dunia dan 1 orang masih dinyatakan hilang. Bondan dan Julian, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Pansus Angket Haji DPR RI mengkritisi kebijakan optimasi kuota haji Kementerian Agama yang minim sosialisasi. Hal tersebut berdampak tidak maksimalnya penyerapan kuota haji, serta membuka opsi optimasi yang menjadikan pemanfaatan kuota tidak sesuai dengan urutan. Pansus Angket Haji DPR RI mengkritisi kebijakan optimasi kuota haji Kementerian Agama yang minim sosialisasi sehingga berdampak pada pemberian kuota haji tidak sesuai daftar antrian. Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya menyayangkan minimnya sosialisasi sehingga jemaah tidak bersiap melakukan pelunasan. Menurutnya, hal tersebut berdampak tidak maksimalnya penyerapan kuota haji serta membuka opsi optimasi yang menjadikan pemanfaatan kuota tidak sesuai dengan urutan. Masa untuk hal seperti ini itu diberikan informasinya terlalu mepet gitu loh. Kenapa tidak ada sosialisasi sejak dari awal bahwasanya jamaah itu untuk bisa melunasi, sehingga tidak ada kuota yang tidak terserap, dan akhirnya adanya opsi optimasi. Optimasi ini tidak sesuai dengan urutan. Siapa yang ready, siapa yang siap bayar maka berangkat. Itu yang sebetulnya sistem yang dikatakan Siskohat adalah sebuah sistem, tapi nyatanya, faktanya itu bisa dengan mudahnya untuk dirubah. Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Endang Maria Astuti menilai Siskohat tidak bekerja dengan baik dan banyak celah penyimpangan. Fakta di lapangan ditemukan adanya praktik pengalihan kuota haji yang tidak sesuai ketentuan. Mencoba untuk bertanya, titip dong ini satu, nggak bisa karena itu Siskohat nggak bisa dirubah. Fakta dan realita yang berkembang ketika kita tanya, jelas kok bisa dirubah. Dan siapa yang merubah? Ketika kita tanya, oh ini nggak bisa dirubah, ini kewenangan pusat. Nah ini tadi, mereka di pusat ternyata nggak tahu, soalnya yang melakukan itu di bawah. Coba, ini kan mereka seperti terkesan di pingpong gitu ya. Nah, tentu saja hal ini perlu menjadi evaluasi. Helmi dan Sigit, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menjadi tuan rumah dalam gelaran Indonesia Afrika Parliamentary Forum. Acara ini diselenggarakan pada 31 Agustus hingga 2 September 2024 di Bali dengan tema memperkuat kemitraan Parlemen Indonesia Afrika untuk pembangunan. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengungkapkan Indonesia dan Afrika memiliki kedekatan historis, yakni menjadi bagian penting dalam Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok. Semangat Dasasila Bandung yang lahir saat Konferensi Asia Afrika menjadi inspirasi dibentuknya Indonesia Afrika Parliamentary Forum. Dan simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menjadi tuan rumah dalam gelaran Indonesia Afrika Parliamentary Forum atau IAPF kedua yang diselenggarakan pada 31 Agustus hingga 2 September 2024 di Bali dengan tema memperkuat kemitraan Parlemen Indonesia Afrika untuk pembangunan. Sebelumnya, BKSAP DPR RI telah melakukan kick-off meeting dengan KBRI Addis Ababa untuk mempersiapkan forum kerjasama Indonesia dan Afrika yang bertujuan untuk mempererat hubungan parlemen kedua negara dan merancang rencana kerja yang komprehensif untuk pembangunan bersama. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengungkapkan Indonesia dan Afrika memiliki kedekatan historis, yakni menjadi bagian penting dalam Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok. Semangat Dasasila Bandung yang lahir saat Konferensi Asia Afrika menjadi inspirasi dibentuknya Indonesia Afrika Parliamentary Forum. Semangat menjaga perdamaian dunia serta peningkatan hubungan kerjasama Indonesia-Afrika harus terus diperkuat dengan memperluas kehadiran global, mendiversifikasi kemitraan ekonomi, dan berkontribusi untuk perdamaian dan pembangunan dunia. Selama ini mungkin kurang memperhatikan Afrika, padahal potensi Afrika ini sangat besar. Dari sisi jumlah penduduk, dari sisi ekonomi, ya belum lagi resources mereka yang luar biasa. Ini saya kira harus menjadi perhatian bagi kita ke depan karena selain Asia yang bertumbuh dengan cepat juga adalah negara-negara Afrika yang jumlah penduduknya sangat besar juga kedua setelah Asia. Pada gelaran Indonesia Afrika Parliamentary Forum akan dihadiri oleh 12 ketua parlemen dari 12 negara dan 250 peserta yang mewakili pengusaha dan organisasi internasional. Sementara forum ini terdiri dari 3 sesi diskusi yang membahas isu-isu penting, yakni kerjasama Selatan-Selatan untuk mewujudkan kemakmuran dan pembangunan negara selatan, kerjasama inisiatif kesehatan dan ketahanan pangan, serta pemanfaatan potensi perdagangan dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi inklusif. Di samping acara parlemennya, itu kemungkinan akan juga melibatkan swasta, baik Indonesia maupun Afrika yang akan hadir. Itu diperkirakan mungkin akan ada 250-an pihak swasta yang akan ikut hadir di sini, sehingga ini akan menjadi platform yang sangat bagus untuk membangun kemitraan antara Indonesia dengan negara-negara Afrika di berbagai bidang, baik itu untuk pembangunan ekonomi maupun peran pemerintah maupun peran swasta. Meskipun Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik yang telah berjalan baik dengan lebih dari 50 negara Afrika, Indonesia masih perlu mengoptimalkan kemitraan dengan negara-negara Afrika. Terlebih, Afrika memiliki potensi di bidang sumber daya mineral, serta perekonomian yang tumbuh pesat dan menjadi kekuatan ekonomi yang layak diperhitungkan. Melalui Forum Parlemen Indonesia Afrika, BKSAP DPR RI memperkuat kerjasama antar parlemen dengan negara Afrika di bidang ekonomi. Karena saat ini belum banyak sektor ekonomi yang dapat dicapai oleh Indonesia. Sehingga Forum Parlemen Indonesia Afrika akan menjadi ladang kerjasama untuk kemakmuran antara kedua negara. Ingin menjembatani hubungan yang lebih erat di berbagai bidang, terutama saya kira di bidang ekonomi yang kita masih belum maksimalkan. Dari potensi yang ada itu masih sedikit sekali hubungan ekonomi kita dengan negara-negara Afrika. Saya kira kita bisa memasarkan produk-produk Indonesia ke Afrika lebih banyak lagi dan juga lebih ada value added. Begitu juga kita kalau ada kebutuhan dari Afrika kan bisa langsung direct terkait dengan mineral dan juga mungkin kebutuhan-kebutuhan lain. BKSAP DPR RI berharap Indonesia Afrika Parliamentary Forum dapat menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Afrika, meningkatkan potensi kerjasama di bidang diplomatik dengan dibukanya perwakilan bilateral, kerjasama energi terbarukan, penguatan perdagangan komoditas unggulan, pertukaran pengetahuan dan pendidikan, pemberdayaan pemuda, dan juga pertukaran budaya. Melalui serangkaian persiapan yang matang, BKSAP DPR RI optimis penyelenggaraan Indonesia Afrika Parliamentary Forum berjalan lancar dan sukses. Pemirsa, lesunya industri tekstil Indonesia berdampak pada PHK massal belasan ribu karyawan hingga pertengahan tahun 2024 ini. Hal ini disebabkan banyaknya barang impor dengan harga murah yang mampu menguasai pasar Indonesia. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia, sejak Januari hingga Mei 2024, sebanyak 20 hingga 30 pabrik telah gulung tikar yang mengakibatkan 10.800 karyawan kehilangan pekerjaan. Bagaimana DPR RI merespon kejadian ini? Berikut laporan rekan kami Zia Ulbar dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa, lesunya industri tekstil Indonesia berdampak pada PHK massal belasan ribu karyawan hingga pertengahan tahun 2024 ini. Ditenggarai, hal ini disebabkan oleh banyaknya barang impor dengan harga murah yang mampu menguasai pasar Indonesia. Invasi perdagangan juga menyebabkan lesunya industri tekstil dalam negeri. Hal ini menjadi perhatian dari anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Qadir Karding terkait problematika industri tekstil saat ini. Berikut laporan selengkapnya. Prinsipnya begini, karena memang pasti kita merasakan apa yang dialami oleh teman-teman industri ya. Terhadap barang-barang impor ini terutama yang banjir, akhirnya daya saing kita melemah. Ini mungkin karena faktor satu, biaya produksi pasti lebih mahal. Kenapa biaya produksi mahal? Karena buruh kita di sini, ya, mohon maaf ya, tiap tahun kan upgrade terus tuh UMK UMP-nya itu. Karena permintaan teman-teman pekerja. Yang kedua, mungkin mesin-mesin yang dipakai kan juga sudah relatif, sudah agak lama sehingga produktivitasnya mungkin juga menurun pasti dibandingkan dengan yang di China sana misalnya atau di India, itu pasti ada gap yang lumayan sehingga memang untuk bersaing ini susah Pak Ketua. Salah satunya jalan kita afirmasi. Afirmasinya lewat mana? Salah satunya adalah diregulasi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi ini. Jadi usul aja kalau bisa memang harus detail. Regulasinya itu pasal mana yang mau diminta tolong. Kan dinaikkan sedikit, dirubah sedikit. Sedikit komanya jadi luar, pusing Bapak lagi. Poin-poinnya disampaikan dan nanti mungkin bisa dikomunikasikan dengan Komisi 6. Karena ini kan ada Menteri Keuangan, ada Kemendak, ada Perindustrian. Ada 3 menteri ini. Menteri Keuangan semakin banyak masuk barang, semakin banyak pemasukan. Jadi pasti susah. Ini kan sama dengan misalnya industri rokok. Rokok itu kita udah minta supaya biaya masuknya itu ditinggiin. Supaya tembakau dalam negeri kita ini kompetitif. Nggak bisa juga ternyata.
Karena memang tugas Menteri Keuangan cari duit. Nah, berarti kan harus, maksudnya gini, konkret aja, usulannya apa aja. Kalau yang di sini itu kan di kesimpulan ini, usulannya itu ya kalau saya membaca masih sangat umum ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Bambang tadi, ini masih sangat umum. Apa saja yang Komisi 7 bisa lakukan, di bidang mana, di poin apa. Karena ini kan lintas sektor Pak. Lintas sektor. Itu aja Pak, kalau saran saya, usul saya. Tapi prinsip saya mendukung perjuangan Bapak-Bapak sekalian, karena ini menyangkut industri kita, menyangkut tenaga kerja, menyangkut pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya mendukung tanpa alasan apapun. Maksudnya pokoknya saya dan fraksi PKB nih, saya PKB. Jadi kita dukung, kita sebagai partner Kementerian Perindustrian bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab terhadap eksisnya industri kita. Mau industri apa saja, yang penting eksis. Karena banyak yang tutup, yang rugi kita juga Pak. Oleh karena itu butuh afirmasi. Yang paling mungkin afirmasi itu adalah regulasi Pak. Jadi negara harus hadir membelain industri kita yang megap-megap atau yang mati suri. Harus hadir Pak. Kalau enggak hadir terus itulah gunanya negara. Baik pemirsa, itu tadi pernyataan dari anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Qadir Karding yang mendorong adanya kebijakan afirmasi berupa perubahan regulasi yang lebih mendukung industri tekstil dalam negeri. Selain itu, ia juga mendukung eksistensi industri tekstil agar mampu survive di tengah persaingan global. Ia juga mendesak negara untuk hadir membela industri tekstil dalam negeri di tengah persaingan ekonomi global. Baik pemirsa, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Ulbar, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Diva Rizka. Silakan Diva.
selamat sore Mirza. Kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen Media Online Nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di Media Online Nasional hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI ingatkan Menteri Desa untuk evaluasi BUMDes dan BUMDesma. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda di sini beberapa media online menyebutkan bahwa dalam menghadapi anggaran tahun 2025 milik Kementerian Desa dan PDTT, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Kadi mengingatkan Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar untuk melakukan sejumlah evaluasi program, utamanya terhadap pendirian badan usaha milik desa dan juga badan usaha milik desa bersama. Mirsa, meski terbilang ide yang cerdas, namun fakta di lapangan menunjukkan masih ada banyak dana desa yang dianggarkan, namun sebagai modal penyertaan desa kepada BUMDes, sehingga menyebabkan anggaran desanya terkuras untuk penggunaan lain. Kementerian Desa dan juga PDTT di tahun 2025 mendatang, terutama Inspektorat, diminta dapat memprogramkan audit secara menyeluruh terhadap kinerja BUMDes yang telah dibantu oleh dana APBN dan juga modal kerja dari dana desa. Baik Mirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline yaitu banjir bandang Ternate menewaskan belasan orang, yaitu legislator meminta pemukiman warga untuk dapat direlokasi. Banjir bandang dan longsor Ternate, Maluku Utara pada Minggu 25 Agustus 2024 lalu memakan korban jiwa hingga belasan warga. Terkait hal ini, anggota Komisi 5 DPR RI, Irina Yusiana Roba Putri, meminta pemerintah untuk melakukan relokasi pemukiman warga dari wilayah yang menjadi lokasi banjir. Pencarian korban diminta untuk terus dilakukan dengan maksimal, di mana BNPB telah mengerahkan 10 alat berat atau eskavator untuk mencari korban hilang, sekaligus membersihkan material yang terbawa banjir. Mirsa, selain itu, DPR RI juga mendorong dilakukannya relokasi pemukiman penduduk pada area yang menjadi aliran banjir bandang yang sebelumnya telah didiskusikan dengan BWS. Baik Mirsa, itu tadi headline di Media Online Nasional hari ini yang membahas terkait dengan DPR RI mengingatkan Menteri Desa untuk mengevaluasi BUMDes dan juga BUMDesma, serta banjir bandang Ternate menewaskan belasan orang, legislator meminta pemukiman warga direlokasi. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.